Spoiler warning is back. Kali ini film yang akan dibahas menceritakan sebuah operasi pengintaian musuh yang gagal hingga nyawa menjadi jaminannya. Akankah ada yang selamat dari misi tersebut? Kita mulai saja ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan cuplikan latihan para calon anggota pasukan khusus Amerika yang dikenal sebagai Navy SEAL. Latihan tersebut tidak hanya menuntut kekuatan fisik, tetapi juga mengasah ketahanan mental. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih mundur di tengah proses karena tidak sanggup menjalani kerasnya pelatihan. Kemudian adegan berpindah, sebuah helikopter yang tengah tergesa-gesa kembali ke markas untuk membawa seorang prajurit yang berada dalam kondisi kritis. Sesampainya di markas, prajurit tersebut segera mendapat penanganan darurat karena jantungnya telah berhenti berdetak. Tim medis berulang kali berusaha melakukan penanganan, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Dark corners. Untuk menjawab penjelasan mengenai situasi sebelumnya, kita dibawa ke 3 hari sebelumnya, di mana di sebuah pasar yang terletak di pangkalan udara milik Amerika Serikat di Afghanistan, seorang anggota pasukan khusus bernama Murph, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai Danny, sedang membaca email dari calon istrinya yang meminta hadiah pernikahan berupa seekor kuda Arab. Setelah itu, Murph menghampiri rekannya yang bernama Marcus, yang ternyata merupakan prajurit dalam kondisi kritis yang sebelumnya telah diperlihatkan di awal film tadi. Murph kemudian membangunkan anggota tim lainnya yang bernama Danny, dan pada pagi itu keduanya berlatih fisik dengan berlari beberapa kilometer mengelilingi landasan. Mereka bertaruh, dan siapapun yang kalah harus memenuhi permintaan pemenangnya. Danny adalah seorang prajurit yang baru saja menikah beberapa bulan yang lalu, namun harus kembali menjalankan tugasnya untuk negaranya. Keempat prajurit itu tergabung dalam sebuah tim khusus yang dikenal dengan nama Red Wings. Siang itu komandan tim Red Wings, Eric, mengumpulkan seluruh anggotanya untuk membahas misi berikutnya. Misi kali ini adalah mengepung salah satu petinggi Taliban yang bernama Shah, yang dikenal sangat kejam dan telah membunuh ratusan tentara Amerika sejak dimulainya perang. Di saat yang bersamaan juga, anggota tim tersebut sedang menuju sebuah desa dan membunuh penduduk yang diduga telah memberikan bantuan kepada tentara Amerika. Dan akhirnya semua tim pun bersiap-siap untuk menjalankan misinya yang sudah mereka susun dengan matang dan rapi. Tim Red Wings yang dipimpin oleh Letkol Eric langsung cabut menuju lokasi buat memulai aksinya. Setelah diturunkan di titik awal, Marcus dan timnya harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mereka melewati berbagai bukit terjal hingga akhirnya berhasil mencapai titik pertama. Perjalanan pun dilanjutkan selama beberapa jam hingga mereka akhirnya tiba di titik kedua. Setiap kali tiba di titik tersebut, Danny selalu menghubungi tim di markas melalui saluran radio untuk memberikan laporan. Dan setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 12 jam, akhirnya mereka tiba di sebuah bukit yang letaknya cukup dekat dengan kota tempat pasukan Shah berada. Namun semakin mereka mendekati wilayah musuh, alat komunikasi yang mereka gunakan mulai kehilangan sinyal. Meskipun begitu, mereka masih bisa mengirimkan pesan meskipun sinyalnya tidak terlalu jelas. Dari titik tersebut, Marcus dan timnya mulai mendekati untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas lagi dengan menggunakan teropong. Terlihat dengan jelas bahwa Shah sedang berada di markasnya bersama puluhan anak buahnya. Dalam beberapa jam ke depan, tugas utama mereka hanyalah memantau pergerakan musuh sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari Letnan Kolonel Eric. Fuck yeah.
Singkatnya, ketika mereka baru saja memejamkan mata sejenak untuk beristirahat dan memulihkan tenaga, tiba-tiba muncul beberapa penggembala kambing yang sedang berjalan mendekati ke arah mereka. Markus dan timnya dan rekan-rekannya berusaha tetap bertahan di posisi masing-masing sambil bersembunyi di balik dedaunan. Namun apa yang terjadi? Dan inilah. Denny segera berusaha menghubungi markas untuk meminta arahan terkait situasi tak terduga yang mereka alami. Sementara itu, Markus, Morph, dan Matthew mencoba menahan para pengembala agar tidak melarikan diri. Sayangnya, setelah beberapa kali mencoba menghubungi markas tanpa mendapatkan respon, Morph akhirnya memutuskan untuk menggunakan telepon satelit sebagai upaya terakhir. Perlu diketahui, penggunaan telepon satelit cukup beresiko karena mudah disadap oleh pihak musuh. Dan setelah berhasil berhubung, yang menjawab panggilan tersebut adalah Python atau Phaeton. Sementara Letkol Eric saat itu sedang beristirahat di kamarnya. Morph pun meminta Phaeton untuk segera membangunkan Letkol Eric karena situasi yang mereka hadapi sudah cukup genting. Saat mereka sudah memegang telepon, kondisi jaringan tiba-tiba memburuk. Meskipun telah mencoba menghubungi markas berkali-kali, koneksi benar-benar terputus dan mereka kehilangan kontak sepenuhnya. Sekarang Markus sebagai pemimpin tim diminta anggotanya untuk mengambil keputusan. Terdapat 3 opsi. Opsi pertama, mereka bisa membunuh ketiga pengembala itu, lalu menguburnya di bukit tanpa meninggalkan jejak. Opsi kedua, mereka bisa saja membebaskan para pengembala itu, lalu mereka segera naik ke bukit untuk mencoba kembali menghubungi markas untuk meminta penjemputan. Atau opsi yang ketiga, mereka mengikat para penggembala itu dan membiarkan mati dimakan oleh serigala hutan. Di sini terjadi perdebatan hebat antara Matthew, Markus, dan Denny. Matthew yang orangnya lebih berhati-hati memilih untuk membunuh para penggembala karena terlihat jelas kalau dilepaskan begitu saja, orang-orang itu akan segera kembali bersama pasukan Taliban. Setelah capek mendaki, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba dari semak-semak terdengar suara yang gerusak-gerusuk. Mereka semua langsung siap siaga membidik ke bawah. Sementara Matt sebagai pemimpin tim mulai melakukan cek lokasi. Ternyata di atas bukit sudah ada beberapa base puluhan pasukan Taliban yang tidak mereka duga sama sekali. Again, left is good. Spartan 0, requesting immediate QRF troops in... Goddamn motherfuckers! Run! You got crypto? Yeah! Gas the fucking... Markus beserta rekan-rekannya terpaksa mundur akibat tekanan musuh yang semakin intensif. Upaya mereka untuk mempertahankan diri, posisinya justru berhadapan dengan gelombang musuh yang terus bertambah. Lengkap dengan persenjataan canggih, termasuk peluncur rudal yang digunakan tanpa henti. Terlebih lagi, perangkat radio komunikasi milik Denny bahkan terjatuh. Hingga satu-satunya sarana komunikasi yang tersisa bagi mereka adalah telepon satelit. Namun untuk mendapatkan sinyal, mereka harus berpindah lokasi. Sayangnya, arah kiri, kanan, dan depan mereka telah dikuasai musuh. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mundur ke belakang. Meskipun di belakang, mereka juga terdapat jurang yang sangat berbahaya. Akibat terjatuh dari tebing, setiap anggota dari mereka menderita cedera tulang yang sangat serius. Kendati demikian, tidak ada waktu untuk meratapi keadaan.
Mereka harus segera bersiap kembali karena ancaman musuh yang terus mengejar dari arah belakang. Keempatnya kemudian berupaya berlindung di balik formasi bebatuan. Markus mengambil peran sebagai penanggung jawab medis, berusaha memeriksa luka masing-masing rekannya. Di antara mereka terlihat jelas bahwa Danny lah yang mengalami luka yang sangat paling serius. Markus berinisiatif menutupi luka Danny dengan tanah sebagai pertolongan pertama, namun tak berselang lama mereka kembali dihujani serangan hebat oleh pasukan musuh. Sementara itu, Markus dan timnya hanya dapat menyaksikan dengan perasaan perih sebelum serangan rudal kembali menghantam lokasi mereka. Kini mereka semua berada di ambang kematian. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menghubungi bantuan serangan udara. Namun mereka hanya dapat memperoleh jaringan jika di lokasi terbuka tertentu yang tentu saja akan menjadi sasaran empuk bagi para musuh. Menyadari situasinya, Danny berinisiatif menghubungi Markus. Ia pun memberikan sisa-sisa amunisinya kepada Markus, seolah-olah telah meramalkan akhir hidupnya. Sebagai pemimpin tim, ia rela berkorban demi keselamatan rekan-rekannya. Kemudian berusaha melindungi mereka yang sedang berupaya mencapai puncak tebing untuk menggunakan satelit atau teleponnya. Dan begitu tersambung, Murph menyampaikan permintaannya akan bantuan udara secepat mungkin di lokasi pegunungan spesifiknya ia disebutkan. Namun operator markas tidak merespon hingga akhirnya Murph tewas akibat serangan peluru yang bertubi-tubi. Letkol Eric setelah menerima informasi mengenai permintaan bantuan dari Murph yang sedang dalam kesulitan, dengan sigap memerintahkan seluruh anggota Red Wings untuk segera bergegas menuju lokasi. Tak lama berselang, suara helikopter terdengar. Ternyata helikopter bantuan baru berhasil mencapai titik lokasi penjemputan. Namun sayangnya, satu-satunya harapan untuk selamat telah hilang. Setelah helikopter penjemputan itu ditembak mati dengan rudal oleh pasukan Shah. Malam berganti, Markus tak sadarkan diri hingga pagi menjelang. Begitu tersadar, tindakan pertamanya adalah mengobati luka-lukanya dengan tanah. Salah satu kakinya mengalami fraktur, namun ia tetap berupaya berjalan mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, ia akhirnya menemukan genangan dan segera menjeburkan dirinya ke dalam genangan air untuk menyegarkan dirinya. Namun tanpa disadari, ternyata ada beberapa orang yang sedang mengawasinya. Untungnya orang-orang tersebut bukanlah anggota tim atau Taliban. Dan mereka bahkan menawarkan bantuan kepada Markus. Awalnya Markus sangat panik dan sempat berniat meledakkan dirinya dengan bom. Taliban Nista. Dari tempat itu, Markus kemudian dibawa ke sebuah desa. Perlu diketahui, yang menyelamatkan Markus ini bernama Mahmud Gulam. Gulam sempat bertanya dengan isyarat mengenai lokasi markas pasukan Amerika. Markus kemudian menggambarkan posisinya di sebuah peta, namun di tengah percakapan, salah seorang kerabat Gulam terlihat panik karena khawatir kehadiran Markus akan menarik perhatian pasukan Taliban dan membahayakan keselamatan seluruh warga desa. Are you sure? Is he Taliban? Singkatnya, Markus yang merasa sakit akibat luka-lukanya, ia meminta anak Gulam untuk membawakan sebuah pisau. Namun karena adanya kendala di dalam bahasa, anak tersebut justru membawakan benda lain. Di keesokan harinya, terlihat Shah bersama pasukannya bersiap untuk memasuki desa. Bersamaan dengan itu, Markus yang baru saja tersadar dari pingsannya dengan lahap menikmati makanan yang telah diberikan oleh Gulam kepadanya. Pertempuran terjadi yang dimana pasukan Shah menyerang desa dan membunuh penduduknya. Beruntung dan bersama dengan itu, pasukan Amerika datang tepat waktu untuk mengusir pasukan Taliban dan menyelamatkan Markus. I want continuous ISR over the sea.
Dan film pun tamat ditutup dengan kepulangan Markus seorang diri dengan kondisi yang sangat sekarat. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan bila teman-teman menyukai atau suka filmnya atau menyukai channel ini, silahkan komen dan subscribe. Terima kasih.